Beruntung di momen paling krusial itu, Luis Suarez hadir. Sahabat lama, pembaca emosi terbaik Messi. Dengan satu tarikan lembut dan bisikan singkat, Suarez menghentikannya. Bukan untuk memadamkan api, melainkan agar api itu tetap terarah, agar Messi I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. Kegagalan meraih kemenangan melawan Los Angeles FC bukanlah cerminan buruknya permainan Lionel Messi. Justru sebaliknya, Lionel Messi tampil luar biasa, mengendalikan tempo, membuka ruang, dan menjadi pusat kreativitas di setiap fase serangan. Namun malam itu, sepak bola seakan kehilangan keadilannya. Masalahnya bukan pada Messi, masalahnya ada pada wasit. Sejak menit-menit awal, keputusan demi keputusan terasa janggal. Pelanggaran keras terhadap Messi dibiarkan, kontak yang jelas diabaikan. Situasi yang seharusnya menguntungkan justru berbalik menjadi tekanan. Setiap kali Messi mulai menemukan ritme, peluit datang dengan arah yang tak masuk akal. Messi tetap bermain dengan kelasnya. Ia turun menjemput bola, menusuk, menciptakan peluang, bahkan berjuang hingga detik terakhir. Namun yang terjadi di lapangan bukan lagi pertarungan sepak bola yang adil, melainkan pertarungan melawan keputusan. Dan momen paling langka pun terjadi. Messi, pemain yang dikenal tenang, dingin, dan jarang bereaksi berlebihan, naik pitam. Ekspresi wajahnya berubah. Gesturnya tegas, ia berbicara panjang kepada wasit. Bukan dengan arogansi, melainkan dengan kemarahan yang lahir dari rasa muak. Muak karena dilanggar tanpa perlindungan. Muak karena keadilan terasa berat sebelah. Itu bukan Messi yang emosional tanpa sebab. Itu Messi yang dipaksa bereaksi. Para penonton bisa melihatnya dengan jelas. Ini bukan malam di mana Messi gagal bersinar. Ini adalah malam di mana permainan indahnya teredam oleh kepemimpinan wasit yang buruk, bahkan terasa curang. Ketika seorang pemain sekelas Messi, yang biasanya membiarkan kakinya berbicara, harus meluapkan protes dengan emosi, maka ada sesuatu yang benar-benar salah. Hasil akhir mungkin mencatat kegagalan meraih kemenangan. Namun konteksnya tak boleh diputar balikan. Messi bermain bagus, Messi berjuang, Messi memimpin. Yang gagal malam itu bukan Messi, melainkan keadilan di lapangan. Dan itulah sebabnya, pertandingan ini akan diingat, bukan karena skor, melainkan karena bagaimana seorang maestro sepak bola dipaksa melawan lebih dari sekedar lawan di depannya. Bayangkan, suara itu datang dari sosok yang paling memahami sisi gelap dan terang sepak bola modern, Jose Mourinho. Bukan pujian kosong, bukan basa-basi. Ini adalah pengakuan jujur dari seorang jenderal taktik tak jawar yang sudah berhadapan langsung dengan kejeniusan Lionel Messi di level tertinggi. Dengan nada dingin dan lugas, Mourinho seolah berkata, "Untuk saat ini, hanya ada satu cara mengalahkan Messi. Bukan dengan taktik, bukan dengan pressing, tapi dengan mencuranginya, merampoknya secara langsung." Kalimat itu terdengar brutal, tapi justru sangat jujur. Mourinho tidak sedang mengajarkan kecurangan, ia sedang membuka kenyataan pahit sepak bola, bahwa ketika Messi bermain di level terbaiknya, ia terlalu sulit dikalahkan secara adil. Dribblenya memecah sistem, visinya meruntuhkan blok pertahanan, dan kecerdasannya membuat rencana sekelas apapun terlihat rapuh. Jika wasit melindunginya, jika pertandingan berjalan adil, maka Anda hampir tidak punya peluang. Begitu kira-kira makna lanjutan dari pernyataan Mourinho. Ucapan Mourinho terasa semakin relevan ketika melihat laga-laga di mana Messi tampil gemilang, namun hasil tak berpihak padanya. Bukan karena ia kalah duel, bukan karena ia mati langkah, tapi karena permainannya dipotong dengan cara-cara yang tak pernah tercatat di statistik. Dan justru disitulah pujian tertingginya tersembunyi.
Jika satu-satunya cara mengalahkan seorang pemain adalah dengan mengkhianati keadilan permainan, maka pemain itu sejatinya sudah menang secara sepak bola. Mourinho mungkin dikenal sinis, namun dalam kalimat ini, ia sedang berkata jujur. Messi tidak dikalahkan, ia hanya bisa dihentikan dengan cara yang tidak adil. Di pertandingan melawan Los Angeles FC, emosi Lionel Messi mencapai titik yang jarang, bahkan hampir tak pernah terlihat. Lionel Messi, sosok yang dikenal tenang dan memilih berbicara lewat kaki, nyaris meledak. Bukan karena kalah, bukan karena bermain buruk, melainkan karena rasa keadilan yang terus dirampas di depan matanya. Keputusan demi keputusan wasit terasa berat sebelah. Pelanggaran keras dibiarkan. Kontak yang jelas diabaikan. Dan disitulah mentalitas luar biasa Messi muncul ke permukaan. Ia tak sekedar memprotes untuk dirinya sendiri. Messi menuntut keadilan besar. Ia berdiri di depan, menjadi tameng bagi sahabat-sahabatnya, melindungi rekan setimnya yang terus dirugikan oleh keputusan yang sama. Gesturnya tegas, tatapannya menyala, kata-katanya cepat dan penuh tekanan. Untuk sesaat, stadion bisa merasakan perubahan emosional yang nyata. Energi yang bergeser dari permainan menjadi perlawanan terhadap ketidakadilan. Ini bukan Messi yang pasrah, ini Messi yang berkata, cukup. Dampaknya terasa instan, rekan-rekannya ikut tersulut, lebih berani, lebih hidup. Messi memikul beban itu sendiri di garis depan, sebuah peran kepemimpinan yang jarang ia perlihatkan, namun sangat kuat ketika muncul. Beruntung, di momen paling krusial itu, Luis Suarez hadir. Sahabat lama, pembaca emosi terbaik Messi. Dengan satu tarikan lembut dan bisikan singkat, Suarez menghentikannya, bukan untuk memadamkan api, melainkan agar api itu tetap terarah, agar Messi tidak dirugikan lebih jauh, agar tim tetap utuh. Malam itu mungkin tak berakhir dengan kemenangan, namun satu hal tak terbantahkan, Messi tidak kalah sebagai pemimpin. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gol. Kita Sobat Leo. La Pulga Forever.